Sorry ya Jo. Karena Alvan itu pernah ngechat gua. Jadi kita mau ngomongin Alvan. Apa lagi nih? Ya udah, nggak apa-apa. Ntar juga Alpan nonton. Ya Alvan ngechat gua kan. No, gimana mau kanvasin di Koja kan. Karena gua di Koja ya udah gua suruh tidur aja sama orang buton di situ dia. Ke laut. Yang satu kamar 18 orang itu. Oh, itu yang gua bingung. Gua mau suruh tidur Alvan di mana ya? Satu kamar 18 orang ada yang berdiri Iya, sama maksudnya kan saya pun tidurnya di Berdiri. mana aja kan. Maksudnya kadang dempet-dempetan. Alvan nggak mungkin saya suruh dempet-dempetan kan sama teman-teman. Udah saya punya tempat yang tinggal itu 3 orang Di mana itu? di Koja. Bukan di Koja, di depan Koja. depan Koja itu man. Lu no yang masing-masing kayak gini nih. Di mana ya? Ya sekitar situlah udah ya. Udah. Di apa ya namanya yang dekat pelabuhan itu ya? Ini loh, namanya apa? Udah di situlah no. Kelamaan lu mikir. Di Nanti. Wali Kota Jakarta Utara, tahu nggak? Gak tahu. Halte Wali Kota Jakarta Utara. Nggak tahu. Wali kotanya aja kita apa lagi haltenya. Makanya sering main-main lah naik busway, jangan motor mulu. Gue kan pakai busway mulu kan, so bagaimana gue nggak hafal sih? Pokoknya habis halte Wali Kota Jakarta Utara, Pelumpang, Sunter Kelapa Gading, Yosudarso, habis itu Cempaka Mas, habis Cempaka Mas Pulau Mas, Itu sekali naik pas sama bayar itu. 3.500 jauh dekat. Nggak ada kenaikan itu. Ada kenaikan. Cuman yang jadi masalah naik busway ini isi saldonya kan. Uangnya itu nggak boleh ini lecet gitu. Oh, uangnya. Jadi Walaupun walaupun masih ada bus pakai uang. masukin ke dalam itu loh, box itu yang besar, bukan box sih, kayak ATM gitu. Emang masih ada ya? Masih ada. Jadi masukin uang 20, kalau uang 20-nya itu lecet nggak bisa Oh, top up-nya. top up maksud gua. Kirain gue di busway lu naik pakai uang, di Enggak. busway ada alat kayak gitu. Emang ada. Bukan damri, maksudnya busway. Kalau busway kan elektronik gitu kan bayarnya. Busway apa Transjakarta? Oh Bus iya, itu kan jalannya. bis, woi, jalan. Oh iya, maksudnya Transjakarta. Maksudnya Transjakarta, maksudnya. Kan gue yang ngomong busway. Dia kan ngoreksi omongan gue. Oh, iya sih. Kenapa lu yang Karena klarifikasi? gue ngomong busway juga tadi. Oh, lu merasa bersalah? Iya, gue ingat harusnya jalan itu busway. Busnya namanya Transjakarta, nama jalannya jalur busway. Dari tadi gue minta asbak, Bet. Lu sebagai kru gimana aja sih? sih? Kopi. Jadi Jangan asbak. jadi asbak juga. Soalnya buang ini di sini, Bos. Takut ini apinya ini kan Terkebakaran. iya kebakaran. Bahaya, Bos. Nah, jadi apa yang mau diceritain itu? Iya, apa yang diceritain itu? Sampai busway. Tadi kan Nggak usah mau ceritain kenapa saya bisa tahu nama haltenya, karena udah sering lewat. ya. Enggak, no, itu nggak penting sih Kan ini sebenarnya. masih bahas Jakarta Utara nih. Ya mari kita ke Jakarta Timur kalau gitu. Enggak, gue lebih tertarik ke ini sih. No. Kan lu pernah bilang semua akan Jakarta Timur pada waktunya kan. Oh iya, siap. Buktinya Sofi ke Jakarta Siap. Pusat sekarang. Jakarta Timur dia. Lu kerja di mana, Sof? Menteng. Jakarta Pusat kan? Tempat tinggalnya Jakarta Pusat. Lu tinggal mana? Sof? Pinang. Jakarta Barat ya. Timur. Ya antara Iya, timur oke. dan pusat lah, ya kan masih ada tarikan. Kayak kampus Unsia ya. Apa manusia? Matraman itu kan masuk, ada yang masuk Jakarta Timur, ada yang masuk Jakarta Pusat. Kalau Matraman Jakarta Timur, Matraman Dalam. Jalan Matraman Dalam itu Jakarta Pusat. Iya, Jakarta Pusat. Itu maksudku. Itu Jadi lu kayak Matraman kan? Jadi lu kayak Matraman. tapi lu tahu nggak kenapa dinamain Matraman? Nah, lu pernah cerita kayak sama gue? Lu tahu nggak? Kalau tahu nggak udah Apa gitu sih, Bang? aja. Apa sih ya Matraman? Kenapa sih Matraman? Iya, tahu nggak kenapa? Nggak tahu sih, lupa gue. Udah kalau nggak tahu. Makasih ya. Apa? Udah.
Nggak mau jelasin juga gue, nanya doang. Nanya itu. Kenapa dinamain Matraman? Iya, tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah. Ya udah. Kan dia nanya. Cuma kan saya pengen tahu. Abis banget. Situ aja tuh. Nah, di Sapong Mufid. Dia nanya karena nggak tahu. Lu pengen tahu. Pengen tahu Pengen tahu dari Sofi. tapi nggak tahu. Karena makanya dia nanya. Jadi kita ganti obrolan aja Ya kalau nggak udah. tahu maksudnya. Jangan bahas Matraman kalau gitu. Enggak, sebenarnya ini tarikannya tadi itu kita lagi bahas Joe. Oh iya itu. Masak bubur. Masak bubur. Lari ke Alfa, lari ke Jakarta Utara, Nggak, bos. kembali ke teror sih. Bos. Atau nggak balik ke jokes Jakarta kan? Soalnya ini no, lu itu kalau sama kita orang nggak pernah ada plesetan yang aneh-aneh itu. Nah, Giliran berarti ya. kamera on, bos. Eh, Berarti geser itu. tadi berarti bukan diri saya, ini baru diri saya berarti. Bukan diri saya. Nah gini no, Gimana ini? lu kan di Buton sampai selesai sekolah SMA balik berarti. lagi kebutuhan jauh banget. Ya makanya saya mungkin karena saya bintang tamu di sini kali ya, jadi ditanya-tanya soal butonnya. Iya kan, konsepnya kan itu. Kita ya kan. Jadi gimana? Iya, lu nggak usah ngatur host. Siap. Siap, punya. si paling host gimana? Si paling Gen Z banget, si paling. Nggak cocok kalau jadi Gen Z no. Gen Z itu umur berapa? Kelahiran berapa? Bukan umur berapa, kelahiran 97 sampai 2012. Berarti kita Gen Z kan? Lu kelahiran berapa? 2002 gua. Gen Z harus ya. Gen Z. Cuma nggak ada Gen Z-nya lu. Maksudnya Gen Z dalam taraf mental maksudnya seperti itu. Enggak. Masa Gen Z yang lu maksud kayak gimana? Kalau Gen Z setahu saya kelahiran 2002 sampai dari 97 paling sampai 2000-an. 2000 di atas berapa? lah, 2005. 2012. 2012. Habis itu Gen Alpha. Habis Alfa. Gua mau plesetin tapi lu Lu mancing-mancing. Udah, lu plesetin aja no. Masa gue habis Gen Alpha habis Gen Alpha Gen Indo kan, Indo Barat kan. Mancing-mancing dia kan. Habis Gen Alpha, ya gue nggak tahu belum ada informasi yang gue baca. Bisa beta, bisa bravo. Alpha, beta, C-nya itu apa ya? Pernah ikut pramuka kan? Satu kali Satu Habis itu? kali. pas pembagian grup lumba-lumba, habis itu saya nggak ikut lagi. Bagian grup, Lumba-lumba, singa, harimau. oh lumba-lumba sih ya. Jauh. Bukan serius. Ada. Ada. Beneran itu. Ada. Jadi zaman sekolah itu ada di sini harimau. Oh ini beneran. Kirain ngejok. Soalnya lumba-lumba, bos. Saya Kita- balik di sini bagian lumba-lumba. apa kayak brevet gitulah kalau di brevet apa ya itu ya tempelan lah gitu kan. Saya Tadi gimana ulang kalimatnya? ada kan saya waktu ikut pertama kali pembagian grup lumba-lumba harimau, habis itu nggak lagi ikut. Abis Itu dari doang. apa harusnya? Ada Bukan, kobra, ada itu- elang. Itu Jadi grup-grup move kayak misalnya dibagi misalnya lu bagian lumba-lumba, banyak. Iya. lu bagian harimau. Kayak kalau ini kelompok 1, 2, Iya, 3. iya. cuman nama satunya dihapus jadi lumba-lumba, dua Tingkatannya harimau. berarti ya. Bukan tingkatan. Kalau tingkatan memang mending dibuat rantai makanan dah. Ada kelompok tikus, kelompok ular. Terus gimana tuh? Itu satu kali doang gue ikut pramuka, habis itu gue Pas nggak ikut SD. SMA. SD kelas 5 SD lah. SMP nggak pernah ikut. SMP nggak pernah ikut. SMA Sempat benci. ada ajakan. SMA benci pramuka. Wih, sembarangan dong. Gue Cinta pramuka. bukan cinta sih, cuman Kalau nggak cinta apa? pernah saya lihat orang pramuka kan setiap 14 Iya. Agustus kan hari pramuka. Saya sempat ngomong sama anak pramuka ini, maksudnya bukan menyinggung ya. Gue bilang maksudnya Bukan kalau nyinggung tapi apa? Langsung nodong. bukan nodong, maksudnya saya mikirnya ini pandangan saya ya, kalau Iya. pramuka terus tidur di lapangan, saya kan punya rumah dekat lapangan.
Saat langsung inisiatif di rumah saya dong. Mungkin kan kalau untuk anak pramuka nuansanya yang dicari Di hutan-hutan ya. di hutan-hutan. Tapi kan itu pada saat hari lahir pramuka, hari-harinya pramuka di Lain. lapangan nginapnya pakai tenda. Pakai apa namanya? Tenda ya, tenda. Tapi ada nggak sih pramuka di padang pasir? Kayaknya kalau pramuka di padang pasir mungkin ada aja sih asal mau. Bener itu. Lu Ada. mau nggak Selama ini kan kemah di padang pasir? tema kan di hutan gitu. Iya. Lu Ya. pernah ngebayangin nggak di Apa bikin tenda kan Bikin tenda pakai di pasak padang ya kan? Nancep di tanah kan dia nggak kemana-mana. Kalau di pasir nggak jadi dong tendanya. Di Padang. Kalau di Padang jadi, Iya. kalau di padang pasir nggak jadi. Padang boleh merdeka no. Kalau Buton juga boleh merdeka. Saya kan orang Buton. Nggak Saya boleh. orang kalau Malang. gitu. Padang merdeka boleh dipajang. Maksudnya Buton merdeka itu buat Separatis. buat jadi provinsi baru. Merdeka secara provinsi. Bukan Maksudnya merdeka itu. dijadiin provinsi baru. Ya kan maksudnya secara tidak langsung bahwasanya Buton itu harus bisa menjadi kayak kepulauan sendiri, provinsi Pulau sendiri. Sapuin sendiri gua. Ya, itu kan. Ngap no. Ini mau gaya Gita Wirawan tapi pertanyaannya malah kemana-mana kita ini. Enggak, Padahal tadi udah di briefing, kita bicara soal ide nanti ya, konsep idenya kayak gimana. Emang lu briefing gitu tadi. suka meleset-melesetin bos. Ya kan udah maksudnya yang lalu biarlah berlalu maksudnya. Aktivis nih bos. Meleset-melesetin nih bos. Yang A jadi B, yang B jadi C. Yang saya jadi D. salah. Gue nanya kan awal tadi tuh masa lu di Buton gitu kan sampai sampai sekolah gitu kan, terus ke ini apa, tanya soal pramuka gitu, tanya soal kegiatan, kadang lu yang melesetin jauh bos, gak akhirnya kita ke distrik gitu. Ulang. Gak usah diulang, jauh banget dari Jogja Jakarta lagi kalau diulang bos. Tarik lagi ke belakang. Dari ke Spanyol ya. Ah udah itu skip aja lah, Spanyol lu nggak mau buka juga ya kan. Udah ini gue pengen jawaban yang benar no. Gimana? Oke, serius ya. Ya. Gue tertarik sama kisah percintaan lu. Gak mau buka lagi. Gak mau lah. Itu udah masuk di daftar pertanyaan itu. Gue masukin. Gimana? Secinta gue ya. Sama siapa? Ya, selama lu di Jakarta. Kalau enggak di Buton. Selama lu hidup lah. Gue tuh sebenarnya kalau sama cewek masih malu gue. Pertama kali gue nembak cewek itu posisinya di laut, di samping laut. Di laut atau di pantai? Di laut, Di atas air berarti ya. di samping laut kalau gitu. Gue Pantai dari itu. ya udahlah pantai, maksudnya pantai. Di pantai karena itu di pantai. Yalah biar masuk aja ya, gak usah diperdebatin kayaknya. Di pantai gitu. Gue pertama kali itu takut banget, gue serius. Kenapa takut? Nervous. Teman-teman gue kan udah ngerencana ini. Jadi waktu sholat subuh bulan puasa itu hari masih puasa. Ini jangan sampai dia tonton kan maksudnya. Wah. Jangan sampai mungkin tiba-tiba buka YouTube yang saya ceritain, buka dia nggak nyaman diceritain. Ya, udah berarti gak usah cerita. Bisa cerita ya. Nah pada saat saya saya bercanda ya, yang kalau kamu nonton ya, cinta pertama itu membekas bos. Nah, poinnya gini no. Lu kisah percintaan itu bermula pas nembak cewek itu. Itu awal mula. Iya. Iya kan? Betul.
Berjalanlah ini kisah Berjalan lagi saya. sesuai dengan realita lika-liku yang ada ya kan. Selesai hubungan, lu mulai meliar di Jakarta ya kan. Melihat coy. Anu ini sejak pertama gue tahu ya di Jakarta udah langsung jadi pusat perhatian banyak orang karena memang punya apa ya, semacam Daya tarik, daya daya dobrak. dobrak, daya dorong, apalah itu daya-daya semua itu. Anu itu menguasai gitu. Hingga ya terdengar oleh banyak kalangan gitu kan, banyak yang penasaran gitu sama Anu gitu. Mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu. Sebenarnya Anu ini punya kelebihan yang nggak dibuka di pabrik ya kan. Bisa ceritain kelebihannya apa? Mikir lu, mikir. Gue yakin mikir lu. Kelebihan Anjir, ini overthinking gua. Apa ya? Ngomongin kelebihan. Mati ya. Nah, Dulu ya, 5 menit sekali mati. Ya kan, berubah kan gue kalau udah on cam. Gak apa, saya mau jawab nih, maksudnya kelebihan gue gak ada. Anjing tiba-tiba ditembak. Tapi kalau kelebihan sih, Ntar dulu. Gimana? kalau kelebihan sih saya nggak ada sih ya yang perlu dibanggakan ya. Gue jadi manusia aja udah cukup gue. Formalitas, formalin. Ini bener real life lu atau di kamera doang? Kamera doang ini. Ya serius, gue kalau di Jakarta ini kan memang makan susah lah ya. Gue tuh Kalau ini real life. kalau Misalnya dia kalau- gimana, Sob? Yang roti itu, Sob. Nah, makanya- tanya langsung lah. makanya Tanya langsung. manusia Ada orangnya. yang penting gue kan bisa hidup. Gue pun gue tuh ke Jakarta belum ada yang gue kenal kan, termasuk di Indonesia kan. Gue tuh yang penting gue jalannya aja dulu. Yang penting kelebihan dan kekurangan gue, udahlah yang penting gue terbang bebas aja maksudnya. Lu Orang- bisa terbang. Maksud dalam artian itu gue Meliar. gue mau sama siapa aja. Waktu pertama gue kesini yang penting gue nyaman lah maksudnya. Tidak jadi Gak usah sedih. Gak usah bikin drama. Biasa aja. Soal HP lu sih. muter-muter kemana-mana. Nggak, cerita lu tuh nggak bakal bisa bikin orang sedih. ya kan, Lu apa maksudnya intinya pertanyaan itu, maksudnya kelebihan gue tuh gimana, gue gak kemana-mana. Gue udah jawab, kelebihan gue nggak ada. Nih, Biar harus ada nih. pertanyaan, gue sabar Move. Sorry ya. Gue tuh ini gue agak emosi sedikit nih, maksudnya gue kata Sofi muter-muter kemana. Dia nanya soal kelebihan gue apa, gue jawab nggak ada. Habis Ya udah. itu maksudnya kan biar ada pertanyaan lanjutan, Nah, gue mancing, menceritakan sesuatu biar. nggak usah mancing, lu kan narasumber. Oh ya udah, nggak ada kelebihan. Gue ngomongin Nggak ada masalah kelebihan cinta. gue, nggak ada kelebihan gue udah. Nggak ada. Kata udah, mungkin ada, insya Allah ada, tapi belum, mungkin belum Insya Allah tahu. itu kebohongan yang nyata itu. Maksudnya belum ditahu apa kelebihan gue. Kenapa itu? Kenapa? Orang lain cerita kalau makan di Jakarta lu Dalam maksudnya bohong lah tadi lah. cuma roti doang gitu kan. Kalau orang lain sedih tuh. Cuma kalau lu cerita kayak gitu, Sofi ketawa. Gak jadi sedih. Kan saya nggak jual kesedihan. Iya. Enggak, Iya. gue penasaran ini loh. Kalau itu kan masih ya standar lah ya. Katanya lu pernah makan nasi launya kue ulang tahun Serius. dan lu bilang enak. Waktu itu, Oh ya, di waktu ulang tahun siapa? Si Erna itu. Sinanda, Nah, Iya. karena rumah Nanda. Sama Iya, maksudnya kejadiannya lu makan di rumah Nanda. Cuma lu cerita pas Erna ulang tahun di Jadi- MP. Jadi kan kalau makan ayam saya suka, Iya, makan kue saya suka. iya. Jadi biar gue bisa makan duanya, ya, sama Dan semua gak lu habis. suka. kayak gue langsung campur aja nasi campur kue. Nah, Sama karena duanya gue suka. Enak. Enak sih. Coba dah.
Terus ceritanya gini, Pit. Erna ulang tahun ya kan dengan Nanda. Nanda. enggak ini yang gue kasih gue anu cerita. Erna ulang tahun dengan gegap gempitanya lah ya kan. Iya. Habis itu ya makanlah kue ulang tahun yang seret itu kan. Kenapa ya kue ulang tahun seret ya? Apa Kenapa? karena murah ya? Tergantung belinya di mana. Iya, bulu-bulu ulang tahun itu dalamnya seret itu pasti. Brownies. Kalau yang murah kali ya. Iya. Ya, lagi pada makan ya kan, kue ulang tahun lanjut cerita tadi. Tiba-tiba Ana nyeletuk, Bos. Ini kalau pakai nasi juga enak ini katanya. Emang lu pernah no? Gitu? Pernah. Ya, itu ceritanya tadi Oh, itu. si Nanda itu Iya, ulang tahun. iya. Terus semua orang belum ya. Ah, yang bener lu no katanya. Nasi ayam brownies. Gue coba sih itu eksperimen. Si ayam bro. Coba-coba sih. Orang lain suruh coba juga. Enggak. Direkomendasikan. Rekomendasikan. Enak katanya. Pokoknya nih, Emang lu suka kue gitu no? Suka, tapi jangan apa hamburger gitu. Enggak. Pizza. hamburger bukan kue no. Pizza bukan kue. Bisa bukan kue. Oh begitu, baru tahu saya. Pizza itu makanan apa dong? Ringan atau Kan berat? berat ya. Roti. Roti kan kue. Beda. Kue itu apa ya? Kue itu apa? Kue itu apa? Yang lain aja lah, maksudnya kita obrolan yang Pusing lain. kita ngomongin kue. Obrolan. Kue, makan kue aja lah udahlah, makan brownies, Udah kayak amat, makan iya. apa, kayak makan ulang tahun, Udah kayak kayak potong pilih, lilinya, suka aja potong lilinya. dipinsiin. Iya. Deh, Nah, di situ kan lu masih tahu ya kan, kue ulang tahun sama nasi itu enak. ini masih soal kue nih. Masih. Oke. Nah, apa setelah lu nyoba itu, lu pernah nyoba itu lagi nggak no? Ada kue nih, ada nasi gitu makan bareng gitu. Jadi makanan Lebih- favorit lu? Enggak sih. Enggak. Berarti lu kapok makan itu. Karena nggak ada yang ulang tahun. Iya sih. Ada ulang tahun. Bener sih. Bener sih. Iya, bener. Kalau besok gue ulang tahun terus gue nyediain kue sama ayam, lu komen juga tuh. Ya pasti komen lah. Komen. Kombinasikan. Oh, kombinasikan. Enggak sih. Makan ayam dulu Makan ya. ayam dulu baru kue. Sebenarnya gue lihat kalau Sofi udah habisin kue, langsung gue campur pakai nasi aja daripada gue nggak kebagian kue kan. Maksa buat beritanya. Ntar no, ini udah jam 3 no. Bukan masalah bukan masalah pengen tanya, yang lain lah, jangan kue mulu lah gue. Jangan. Tadi masalah percintaan belum dijawab, belum kelar. Enggak, udah santai lah. Jadi Ano ini pernah kagum sama gue, Pit. Dari posisi Oh, kita Anda pernah Sejak kapan gue? enggak Sejak kagum kapan? kagum ini. Sabar, sejak kapan gue ngomong kagum tuh? Jadi di waktu itu ceritain di Tugu Proklamasi. Kemungkinan kita waktu di Tikum lah mau ada kegiatan outdoor lah. Anu dari kejauhan ada motor lihat. Sofi itu R-King bagus sekali. Bukan R-King no kata gue. Itu Honda Win. Ah yang benar kamu katanya. Mendekat tuh. Bukan R-King kan? Oh iya. gimana reaksi dia? Kalau motor itu motor apa? Oh itu Mio Soul. Mendekat. Oh iya. Kalau motor itu apa? Oh itu Suzuki Thunder kata gue. Dari jauh datang. Oh, kamu tahu segala jenis motor ya katanya. Segala spesies motor. Kamu gak bisa membedakan itu. Jadi karena itu lu kagum ke Iya, gue ngerasa sih. Anu ini kagum ke gue karena gue tahu segala jenis sport. Satu waktu itu. Lu nggak ngikuti otomotif itu hobi lu? Oh, enggak. Justru gue punya motor itu. Katanya lu kan pernah punya R-King kan? Akhir King gue itu bekas. Mau bekas mau baru kan bentuknya R-King. bentuknya punya itu. Iya. Tapi kan saya nggak tahu cara merawatnya. Bukan merawat kan tampilannya kan kelihatan R-King gitu kayak gimana. Masalahnya saya beli motor bekas yang udah disetting, dimodif. Jadi saya nggak tahu. Oh, yang penting gue RX King lah kayak gitu. Semuanya. Oh, jadi motor yang dia beli tuh nggak tahu motor apa gitu. Katanya RX King. Dia namanya RX gara-gara Katanya orang ini Cobra. Jadi ya udah gue sepakat RX King aja dah. Iya. Lebih keren. Keren. Daripada Cobra. Ah, Kenapa lu Bisa jadi King Cobra.
Ini jokes lagi nih. Ada. Ini bener ada. Erek King Cobra ada. Iya itu makanya dibilang. Cobra aja sih itu hari dibilang sama gue. RX King lah maksudnya. RX King. Harus RX. X. Gak boleh RX gitu, RX. X lah kan tulisannya X. Masa Jupiter MX, Jupiter MX. MX. Iya, ini Jupiter MX orang-orang sini nyebutnya. Oh gitu? Iya. Gue doang lah, bukan cuma gue doang, ada ya sebagian Iya, besar, sebagian besar di Indonesia ini Sebagian besar. ngomong X, Jupiter MX. MX. Udah MX mati gitu. Berarti kalau X-Men, X-Men. X-Men. Nyebut orang-orang sini nyebut X-Men apa? X-Men. Serius. enggak juga sih, tergantung konteks ini. Lu nggak ngikutin otomotif ya? Enggak sih, gua Motor. Mobil lu suka mobil apa? Klasik, mobil modern, mobil. Misal suatu saat itu lu ada apa? kalau Lu pengen beli mobil nggak sih lu? Kalau udah lu kayak nggak ada pertanyaan, gue nunggu, gue kira lu kayak mau persentase dulu. Pusing gua. Tiba-tiba nanya lu pengen mobil. Sof, Nah, soalnya kalau pertanyaan yang mendalam yang kita tahu ini kronologisnya, lu nggak mau jawab ya kan? Itu sensitif, takut orang nonton, takut orang ya udah tanya yang kayak gitu ulang kalau gitu. dari Yogyakarta lagi. Tadi yang kasus apa namanya? Bola-bola itu udah nggak dijawab lu, jawab sedikit doang. Yang abang lu. Apa pertanyaannya kalau gitu? Enggak. Ya udah berarti gini aja. Lu selama di Jakarta ini paling lama tinggal di mana lu? Paling lama di Sunter sih. Berapa lama itu? Bukan di Sunter. Sudah maksudnya. Paling lama di Citeret, Tebet, Tebet. Tebet 2 bulan. 2 bulan. Di Sarbung, alhamdulillah di Sarbung sih. Seru. Emang Di Sarbung Jakarta paling lama? Pusat. Kayaknya bukan di Sarbung. Sama Bang Edward lah mungkin yang lama deh. Sarbung juga sama Bang Edward juga. Gue kan tinggalnya di rumah Bang Edward, rumah Mufti, di Sarbung, Itu nomaden. kampus, Kampus. Matraman dalam, tidur di BKB, Itu no, kisah tidur di kampus itu gimana? No? Ada kisah menarik ya? No? gue lihat Dedi malam-malam. Itu benar gitu. Dedi kan lewat kan, gue kan main HP di atas kan, Dedi lewat kan. Iya. Dedi itu senior kita kan maksudnya. Iya. Dia ngelewat tengah malam gue, itu lampu mati. Jadi gue bingung, Dedi ngapain ya jam-jam begini di perpus, masuk ke dalam ruangan di perpus tuh, masuk ke situ. Gue nggak negur situ Sof. Iya. Terus? Ada lagi maksudnya kayak pernah kejadian kan di kampus itu. Oh ini kejadian gaib. Oh. Gaib. Gak Dedi beneran. Dedi beneran maksudnya ada satu kisah lagi. Dedi udah selesai, Dedi nih anggap aja Dedi udah di sini nih. Iya. Sekarang yang lain ceritanya nih. Iya. Kan kejadian apa di kampus? Saya jabarin satu-satu dulu nih, Dedi. Iya. Kalau gue menarik nggak? Kalau nggak menarik gue gak cerita nih. Gue maksudnya gue penasarannya gini. Tengah malam, gelap-gelap. Jadi tiba-tiba masuk perpus. Ngapain, Bos? Bukan masuk perpus, kan di satu ruangan mau ke arah itu dikunci, ditutup. Dedi masuk ke situ. Ada ruangan buat kumpul dulu di situ. Tidur juga di situ. Bukan ini loh yang Iya. ini musola nih, ada ditutup pintunya tuh, kan ditutup malam-malam di situ. Makanya tidur di kampus dah, biar pada tahu dah. Kalau gitu dah. Ada emang di situ. Perpus bukan? Bukan di dalam perpus. Nggak, lu tadi bilang perpus soalnya, makanya gue bingung. Banyak kan- buku mungkin dia sebut buku. Gue nggak ngelihat dia masuk ke perpus atau enggak, tapi dia masuk satu ruangan, saat di pintu yang dikunci itu dia buka. Gue nggak tahu mungkin masuk perpus atau masuk ke aula atau masuk ke kelas. Lu gak nyari itu? Apa gue nyari tahu gue. Gak mastiin Dedi bener atau Dedi bukan? Pasti Dedi lah, jalannya aja gue kayak Dedi. Jadi gimana? Gue mikir kalau seandainya gue sempat sih kepikiran aku nakutin kan. Tenang. Iya. Takut dipukul gue. Bukan maksudnya, masa ngapain di sini kan? Cuma Dedi doang ya orang takut kalau ngerjain dia takut dipukul gitu kan?
Padahal malam-malam Sekarang orang kan takutnya takut bukan Dedi gitu kan, hal gaib yang menyerupai Dedi gitu. Sebenarnya karena Ada mungkin kepikiran gitu nggak lu? Enggak. nggak menyerupai Dedi. Iya. Nggak mungkin sih. Enggak, tapi ini posisinya lu si Dedi ini tahu nggak lu ngikutin dari belakang? Saya nggak ngikutin dari belakang. Nah, Lampu di lantai 4 mati semua. ya. Jadi saya berada di paling gelap posisinya. Dedi nggak ngelihat saya lihat Dedi. Oh. Oh, lu posisinya Bahasanya di mungkin berarti depan ya. lift itu. Di Duduk situ, lagi, duduk. Main HP. Ya. Ada bunyi sepatu, gua matiin HP. Ternyata gua menegur. Janganlah, biarin aja lah. Oh, ruang lantai 4 itu gelap. Iya, Lu sampai gak kelihatan sama sekali. nggak kelihatan sama sekali. Koridor itu kan dimatiin. lampunya. Dimatiin lampunya. Jadi gitu. Saya mau negur Dedi tapi janganlah. Nah, lanjut. Kisah kedua. Kisah kedua, ada satu itu ada dosen yang meninggal. Sebelum lupa gue namanya. Pak Iskandar itu di lantai 4 itu posisinya hanya saya dengan Pak Iskandar. Lagi Ya maksudnya Pak Iskandar dengan aktivitasnya dia. itu Saya lagi nggak main catur ngobrol-ngobrol gitu sama kan. Pak Iskandar yang menjaga lantai 4. Maksudnya dia tiba-tiba kan Pak saya itu Iskandar itu penjaga lantai 4 ya? mobil lantai 4 lah maksudnya. Jadi saya turun ke Bawah bawah. per lantai. Iya, berlantai. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sisa rooftop yang nggak ada. Nah, pas saya turun ke bawah itu mau beli sesuatu kan di bawah. Pak Iskandar turun katanya, "Ih, itu saya di atas." Saya di takut-takutin lah. Jadi dia lagi nyapu kan, pintu perpus kebuka. Itu semua jendela udah dikunci kan. Tiba-tiba ada yang narik pintu perpus. Bunyinya gitu kan. Nanya lu bukan? Bukan nanya, Pak Iskandar kaget, lari langsung ke bawah curhat sama satpamnya lagi. Main HP. Iya, tapi ada yang hadiahnya, maksudnya nonton TikTok yang ada hadiah TikToknya. Oh iya. Gila jelasin. Bukan, Ya. maksudnya kan bukan slot, bukan. Maksudnya Ya, maksud gua kenapa harus detail itu gitu. ya masa takut nanti lu pikir satpam main slot kan, mungkin nggak tahu ya, saya nggak terlalu tahu menahu kan mereka. Ya udah, dengan lu cerita di bawah ada satpam selesai. Iya, maksudnya Gak usah begini. Bukan slot. Apa itu? ya meskipun lu kayak gini-gini juga kita orang paham main HP gitu. Ya main apa? Ya lagi ngobrol lah saya sama satpam. Jadi gak urul apa gini-gini. Dia kebetulan main gitu-gitu Sambil ngobrol. sambil ngobrol kayaknya. Nah, Ya udah lanjut. Pak Iskandar cerita ada yang ngerjain dia gini kan. Langsung satpam bilang mungkin bajunya Pak almarhum belum dikembaliin di kampus. Ternyata emang ada bajunya. Ada. Jadi tapi ini sorry gue potong. Tapi ini bukan sok Dedi kan, ini beda cerita. beda lah, Dedi asli loh. Oh iya iya. Dari gaya jalannya, dari ini gaya beda cerita dan ini real goib ya. ya dari perspektif Pak Iskandar, saya nggak ini. Ya nggak ada di lantai 4 pada saat itu lagi turun. Terus setelah Pak Iskandar ke bawah ketemu satpam, Ngobrol, dia ceritain semuanya. Satpamnya ngasih tahu itu mungkin bajunya belum dikembaliin. Ya gitulah. kan tadi Sobi penasaran lu yang tidur di kampus itu. Itu lu udah tidur di kampus berarti? Gue tidur di kampus itu berapa lama ya? Cukup lama juga sih. Ini yang paling malas tidur di kampus itu pas bangun. Udah rame. Udah rame kan. Orang udah cantik-cantik ganti-ganti ke kampus, gue baru bangun kan. Terus bawa tas berat lagi kan. Isinya? Isinya baju-baju. Ya kadang multifungsi, tas berat itu bisa dijadiin bantal kan. Bisa langsung di dalam tas itu ada sabun mandi. Ada sabun juga. Jadi kalau orang-orang datang ke lantai 4 itu anggap aja selamat datang di rumah gua begitu kan. Selamat datang di rumah gua. Pada duduk di ruang tamu begitu. Rumah lu lantai 4 berarti dong. Rumah gua kampus.